Kajian pada pagi hari ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Haji Muhammad Hatta. Pada beliau waktu dan tempat dipersilakan sampai dengan jam 5.55 menit. Oke. Udah masuk? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku semua, mari kita senantiasa bersyukur pada Allah. Kita diberikan banyak sekali nikmat sehat ini, terutama dalam hal fisik kita, sehingga kita bisa tidur nyenyak. Anak-anakku santri juga tidur nyenyak bisa? Bisa, ya syukur. Berarti sehat, ya. Kemudian Bapak Ibu juga alhamdulillah sehat semua sehingga bisa hadir di tempat ini untuk bersama-sama kita melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Dari rumah kita sampai di sini kita bisa berjalan dengan baik, berarti benar-benar Allah memberikan kepada kita karunia sehat. Yang itu insya Allah dengan kita bersama-sama melaksanakan ibadah subuh ini sebagai perwujudan bagi kita untuk menampakkan rasa syukur kita kepada Allah atas karunia-Nya itu. Nah, mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah kita. Amin. Mari kita juga senantiasa bersolawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita yang telah memberikan tuntunan tata cara beribadah, tata cara bermuamalah dalam kehidupan kita keseharian. Mari kita ikuti tuntunan-tuntunan beliau itu. Dalam hal ibadah tentunya memang kita harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah lah yang tahu bagaimana kita harus beribadah kepada Allah. Dan dengan mengikuti tuntunan-tuntunan Rasulullah itu, maka insya Allah semua ibadah kita diterima oleh Allah dan menjadikan kehidupan kita bahagia di dunia wal akhirah. Amin. Kita juga benar-benar bersyukur bahwa kita diberi tempat yang aman ini ya. Saudara-saudara kita di Sumatera Barat, Sumatera Utara, di Aceh, beberapa hari yang lalu di Kediri, okay. Mana? Ya, di Kediri itu kan sempat hujan es gitu ya. Kalau hujan es teler gitu, ya Pak seneng ya anak-anak semua. Ya. Nah, puting beliung dengan hujan es, ya. Alhamdulillah kita di Jogja ini aman-aman saja, mudah-mudahan aman untuk seterusnya ya. Amin. Oke. Bapak Ibu sekalian dan anak-anak semua, pagi ini saya akan matur sedikit tentang
sebagian dari kaifiatus sholah. Dari kaifiyah sholah yang saya mengambil sedikit saja, yaitu tentang duduk tasyahud, di dalam sholat. Ya, di dalam sholat kita itu pasti ada duduk tasyahud, kecuali kalau sholat yang tidak pakai tasyahud adalah sholat jenazah. Ya, sholat jenazah seluruhnya kita berdiri, tidak pakai duduk tasyahud. Kalau ada yang sholat jenazah kok nganggo duduk tasyahud dan sebagainya, nah itu yang perlu dipertanyakan. Tapi sejauh ini kita tidak pernah menemukan orang sholat jenazah ada tambahan dengan duduk tasyahud, kecuali cerita dari Abu Nawas. Ya, kalau cerita Abu Nawas kan mensolatkan jenazah pakai rukuk, pakai sujud, pakai duduk tasyahud. Ketika Abu Nawas ditanya, kenapa kok begitu? Tuntunannya nggak ada yang begitu. Gitu. Abu Nawas menjawabnya dengan enak, karena dosa jenazah ini terlalu banyak. Gitu ya. Tapi itu menyalahi tuntunan. Okay. Baik, pembahasan ini tentang duduk tasyahud ini, saya enaknya karena saya tinggal mengambil aja dari fatwa Majelis Tarjih, ya. Jadi saya tinggal membacakan saja. Nah, diawali dari sebuah pertanyaan. Pertanyaan itu saya bacakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada akhir-akhir ini sering ditemukan tata cara pelaksanaan sholat yang bermacam-macam. Di antaranya adalah cara duduk dalam sholat. Dengan ini saya tanyakan, ini pihak penanya, bagaimana cara duduk tasyahud pada sholat wajib atau sholat sunat yang rokaatnya 2? Apakah duduk iftirosi atau duduk tawarruk? Ini pertanyaan datangnya dari orang yang namanya Ahmad, alamatnya di Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Ya, dan pertanyaannya itu kemudian disidangkan oleh Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Nah, ini jawabannya saya bacakan utuh enggak ya? Atau inti-intinya saja? Karena Pak Sugeng membatasi saya sampai jam 5:05. Sebab pembahasan tentang ini sebenarnya panjang sekali, ya. Tapi kita ambil ringkasnya saja. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita perlu tahu dulu duduk iftirosi dan duduk tawarruk. Kalau ada meja, saya mau minta anak-anak santri ini naik di meja untuk memperagakan gitu ya. Duduk iftirosi. Duduk iftirosi itu kalau bahasa gampang kita duduk tasyahud yang awal, yaitu dengan cara kita duduk, kaki kiri kita diduduki, ini gampangnya mawon, kemudian kaki kanannya di telapak kakinya ditegakkan, terus jari-jari kaki itu dihadapkan ke arah kiblat. Itu duduk iftirosi, duduk di tasyahud awal. Bapak Ibu sudah melakukan ini dengan baik, saya yakin. Walaupun kadang-kadang ada yang sudah tidak bisa lagi duduk dengan menegakkan telapak kaki itu dan menghadapkan jari-jarinya ke arah kiblat. Mungkin ada yang sudah tidak bisa begitu. Karena apa kira-kira? Karena kakinya ada yang barangkali pernah kesandung sehingga menjadi salah tulangnya, atau memang asam urat, osteoporosis atau artritis, sehingga sering
susah untuk ditegakkan. Tapi ya nggak apa-apa, duduk sebisanya. Kemudian duduk tawarruk adalah duduk seperti kita melakukan atahiyat yang terakhir. Oke. Atahiyat terakhir itu kita duduk, kaki kiri kita dimasukkan ke bawah kaki kanan kita, yang kaki kanan kita itu telapak kakinya ditegakkan, terus jari jemarinya tetap menghadap ke arah kiblat. Ini juga kadang-kadang banyak yang tidak bisa lagi melakukan seperti itu karena faktor U. Karena faktor U. Kalau yang anak-anak ini saya yakin semuanya pergelangannya baik kaki maupun tangan masih sangat fleksibel, masih mudah. Maka bagi yang masih bisa, mari kita lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, menika bab duduk iftirasi dan duduk duduk tawarruk, duduk di atahiyat awal dan duduk di atahiyat akhir. Kalau kriterianya seperti itu, ya, kriterianya seperti itu. Nah, jawaban dari majelis tarjih tentang bagaimana sebenarnya duduk di tasyahud yang sholat 2 rakaat. Nah, sholat 2 rakaat itu apa saja kita sudah tahu semua, baru saja kita melaksanakan sholat 2 rakaat, yaitu sholat subuh. Kemudian sholat sunat yang lain juga kita laksanakan juga dengan 2 rakaat. Nah, dari pertanyaan tadi, apakah duduk pada sholat wajib atau sholat sunat yang jumlah rakaatnya 2 itu duduk iftirasi atau duduk tawarruk? Nah, ini kemudian tim fatwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah memberikan jawaban singkat saja tentang pertanyaan itu tadi. Ini jawaban versi singkatnya. Kalau jawaban panjangnya benar-benar panjang. Untuk menjawab ini, memang kemudian diambilkan dari hadis. Ya, hadisnya juga panjang banget, Bapak Ibu sekalian. An Muhammad ibn Amri bin Atta, ini dawa banget. Saya tidak usah bacakan Arabnya saja, saya bacakan terjemahnya. Diriwayatkan dari Muhammad bin Amr bin Atta bahwa ketika ia duduk bersama beberapa orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia menceritakan cara sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berkatalah Abu Humaid As-Sa'idi. Nah, apa yang dikatakan Abu Humaid? Beliau mengatakan, saya adalah orang yang paling hafal sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya melihat beliau ketika beliau bertakbir, menjadikan kedua tangannya setentang dengan bahunya. Kemudian apabila beliau rukuk, meletakkan kedua tangannya dengan kuat pada lututnya. Saya melihat di masjid Cedak Bonagu sana, itu ada yang kalau rukuk yang dipegang bukan lututnya tapi di bawah lututnya. Jadi rukuknya jero banget gitu ya. Ini kedua tangannya dengan kuat memegang pada lututnya serta membungkukkan badannya. Apabila mengangkat kepala, beliau meluruskan badannya sehingga semua tulang-tulang kembali pada tempatnya. Kemudian apabila bersujud, beliau meletakkan kedua tangannya dengan tidak membentangkannya dan juga tidak menyempitkannya, serta menghadapkan semua ujung jari-jari kedua kakinya ke arah kiblat. Berarti sikile mancat gitu ya. Kakinya, wah ising luar Jawa susah ini. Mancat itu ya. Ya, kakinya, jari-jarinya dihadapkan ke arah kiblat.
Kemudian apabila duduk pada rakaat kedua, beliau duduk di atas kaki kirinya dan mendirikan tapak kaki kanannya. Dan apabila duduk pada rakaat terakhir, beliau memajukan kaki kirinya ke depan. Nah, ini maksudnya maju ke depan itu ditaruh di bawah kaki kanannya. Kemudian mendirikan tapak kaki yang lain, yang kanan, dan duduk di tempat duduknya. Hadis ini ditakhrij oleh Al-Bukhari dalam Sunnah Al-Julus fi Tasyahud. Nah, perlu kita ketahui bersama, apabila kita memperhatikan hadis-hadis tentang tata cara sholat, maka kita bisa menyimpulkan bahwa duduk dalam pelaksanaan sholat ada dua macam. Yang pertama duduk iftirasi. Duduk iftirasi seperti itu tadi, duduk di atas telapak kaki kiri dan telapak kaki kanan ditegakkan, ya. Itu dipakai juga ketika kita duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud itu, kalau kita habis sujud, terus duduk, itu duduk kita juga duduk iftirasi. Nah, setelah bangkit dari sujud, kita duduk iftirasi, kemudian itu dilakukan juga pada saat kita duduk pada tasyahud awal. Nah, kemudian yang kedua, duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu, tadi sudah kita bicarakan, duduk dengan kaki kirinya dimasukkan di bawah kaki kanan. Duduk semacam ini dilakukan pada waktu tasyahud akhir. Nah, dalam hal ini memang ada perbedaan pendapat dari beberapa imam-imam kita, imam-imam mazhab kita. Ada imam mulai dari Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan kemudian Imam Hambali. Nah, menurut mazhab Syafi'i, duduk semacam apapun yang dilakukan oleh seseorang dalam sholat, maka sholatnya sah. Dan disunahkan pada tasyahud awal duduk iftirasi. Sedang pada tasyahud kedua disunahkan duduk tawarruk. Ini benar-benar bagi yang masih bisa duduk dengan baik ketika kita sholat. Terus kalau yang duduknya di kursi, ya tentunya tidak akan bisa. Duduknya ya seperti itu kalau sudah duduk di kursi. Nah, sekarang mazhab Maliki bagaimana? Mazhab Maliki berpendapat bahwa dalam sholat disunahkan duduk tawarruk. Niki Maliki. Yaitu dengan cara meletakkan pinggul sebelah kiri dan memasukkan kaki kiri di bawah kaki kanan. Kaya duduk at-tahiyat akhir. Ini mazhab Maliki. Jadi semua duduknya adalah duduk tawarruk. Kemudian mazhab Hambali, ya. Mazhab Hambali berpendapat bahwa disyariatkan duduk iftirasi pada duduk tasyahud pertama dalam sholat yang memiliki dua tasyahud. Berarti ini sholat 3 rakaat ataupun 4 rakaat. Dan pada duduk tasyahud kedua disyariatkan duduk tawarruk. Ini mazhab Imam Hambali. Jadi yang tasyahud awal duduk iftirasi, di tasyahud kedua disyariatkan duduk tawarruk. Nah, kalau kembali pada pertanyaan tadi, apakah rakaat terakhir dalam sholat 2 rakaat itu duduk iftirasi atau duduk tawarruk? Nah, ini kemudian diambilkan hadis riwayat Abu Humaid As-Sa'idi yang menceritakan bahwa dirinya benar-benar mencermati sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis tersebut diceritakan Rasulullah seperti yang tadi saya bacakan, ya,
tangannya, kemudian rukuknya, sujudnya, iktidalnya, terus berikutnya, apabila beliau duduk pada rakaat kedua, beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Terusnya, dan apabila duduk pada rakaat terakhir, beliau memajukan kaki kiri di bawah kaki kanan dan menegakkan kaki kanannya. Berarti ini duduk tawarruk. Okay. Ini apabila duduk pada rakaat terakhir. Nah, kalau rakaat terakhir itu bisa jadi rakaat kedua, bisa jadi rakaat ketiga, bisa jadi rakaat keempat. Ya. Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari menjelaskan bahwa hadis ini, hadis riwayat Abu Hamid As-Saidi tadi, dijadikan dalil yang kuat oleh Imam Asy-Syafi'i. Hadis tersebut menjelaskan bahwa cara duduk pada tasyahud awal berbeda dengan cara duduk pada tasyahud akhir. Ini cetha banget. Tapi hal ini berbeda dengan pendapat Imam Maliki, ya, dan Hanafi. Yang ngapunten nggih, Pak Hanafi. Imam Maliki dan Hanafi yang berpendapat bahwa pada cara duduk pada tasyahud awal maupun tasyahud akhir adalah sama. Tadi mazhab Maliki menyamakan cara duduk pada tasyahud dalam sholat dengan duduk tawarruk. Jadi mazhab Maliki ini jelas sholat itu dua-duanya tawarruk. Okay. Sedangkan mazhab Hanafi sebaliknya dengan mazhab Maliki, yaitu dua-duanya dengan iftirosi. Imam Syafi'i berpendapat bahwa dari hadis Al-Humaidi tadi yang menuliskan wa idza jalasa fir raq'atil akhirah wa idza jalasa fir raq'atil akhirah, artinya apabila duduk pada rakaat yang terakhir, ini dijadikan dalil bahwa duduk tasyahud pada sholat subuh seperti duduk tasyahud akhir pada sholat lainnya. Oke. Jadi Imam Syafi'i kalau yang namanya sudah duduk di rakaat terakhir, maka itu sebagai duduk tasyahud akhir. Nah, karena rakaatil akhir itu bisa terjadi pada sholat 2 rakaat, sholat 3 rakaat, dan sholat 4 rakaat. Oke. Sholat 2 rakaat juga ada duduk akhirnya, sholat 3 rakaat ada duduk akhirnya, dan sholat 4 rakaat ada duduk tasyahud akhir. Nah, akhirnya dari berbagai kesimpulan imam-imam madhab ini, kemudian tim fatwa dari Majelis Tarjih sependapat dengan pendapat Imam Syafi'i dalam memahami kalimat rakaat terakhir. Nah, rakaat terakhir ini berarti rakaat yang di situ ada salamnya. Setiap rakaat yang ada salamnya ini diambilkan dari riwayat Abu Humaid Asy-Syaidi tadi, maka diambil kesimpulan, ya. Nah, ini saya bacakan hadisnya lagi ya. Diriwayatkan dari Abu Humaid As-Syaidi, ia berkata, saya telah mendengarnya dari Muhammad bin Atha dan berada di tengah-tengah 10 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Humaid ini mendengar tentang itu di antara 10 sahabat Rasulullah. Ya. Nah, itu terus kemudian dia ceritakan, saya adalah orang yang paling hafal sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus tadi disebutkan, maka kemudian beliau mengatakan, beliau melaksanakan
sholat seperti itu, sehingga apabila beliau berada pada rakaat yang terakhir, beliau mengeluarkan telapak kaki kirinya dan duduk pada bagian kirinya, kiri nopo nggih? Kiri pantatnya gitu ya, dengan cara duduk tawarruk. Kemudian beliau mengucapkan salam. Nah, ini yang diambil kesimpulan oleh Majelis Tarjih bahwa duduk pada atahiyat akhir atau atahiyat yang ada salamnya, maka duduknya adalah duduk tawarruk. Nah, dengan begitu, apabila kita duduk pada rakaat terakhir, maka kita juga memajukan kaki kiri kita ke depan, memasukkannya di bawah kaki kanan, kemudian akhirnya duduk kita menjadi miring, ya, dengan menegakkan kaki kanan, jari-jarinya menghadap ke kiblat, kaki kiri kita berada di bawah kaki kanan kita. Baik itu dilakukan ketika sholat yang terdiri dari sholat 2 rakaat, sholat 3 rakaat, atau sholat 4 rakaat. Baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Jadi, tim Majelis Tarjih memperhatikan semua itu tadi, dari hadis-hadis yang ada, termasuk syarah hadisnya, kemudian kita simpulkan seperti itu, seperti yang memang biasa kita lakukan, yaitu bahwa duduk pada rakaat terakhir, baik sholat 2 rakaat, 3 rakaat, atau 4 rakaat, yang di situ ada salamnya, berarti sholat duduk yang terakhir, maka duduknya adalah duduk tawarruk. Ini keputusan dari Majelis Fatwa dari Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Nah, alhamdulillah ranganti punjul 5 menit, Pak Sugeng. Jadi monggo dari penjelasan ini tadi, gampangnya Majelis Tarjih PP Muhammadiyah mengambil dari hadis Al-Hamidi tadi, Abu Humaid Asy-Syaidi, dan kemudian sarah hadisnya, diputuskan oleh Majelis Tarjih bahwa setiap kali kita melaksanakan sholat, baik sholat itu sholat sunnah maupun sholat wajib, sholat sunnah tentunya yang pakai duduk, bukan sholat jenazah, ya, itu apabila duduk tasyahud akhir, baik itu 2 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat maupun 4 rakaat, maka duduk di tahiyat akhir itu adalah duduk dengan cara tawarruk. Duduk dengan cara, apa nek basa Jawa niku nggih? Sikile didelesepke di bawah kaki kanan, kaki kiri kita masukkan di bawah kaki kanan, itu namanya duduk tawarruk. Gampangnya ngoten niku. Nggih. Kecuali bagi orang-orang yang berhalangan terhadap fisik kakinya. Kalau yang sudah berhalangan pun boten nonton napa nggih? Tuntunannya harus begini, harus begitu dan sebagainya. Karena sekarang ini kalau yang berhalangan di setiap masjid pasti disiapkan kursi. Yang sudah tidak bisa berdiri, ya monggo lenggah. Nggak bisa duduk di kursi, ya monggo duduk di bawah. Nggak bisa duduk sarean gitu. Ya kan sholat memang wajib dilakukan. Maka kalau kita punya keluarga yang sedang sakit, harus selalu diingatkan karena sholat itu wajib bagi siapa saja, meskipun sedang sakit. Kecuali kalau sudah tidak sadar, tidak ada lagi kewajiban sholat. Jadi ketika dia terbaring, itu pun monggo. Ketika masuk waktu sholat, ketika dia masih sadar, tuntun saja untuk sholat. Dan tidak harus duduk iftirasi maupun tasahud wong berbaring, ya. Nah, nanti
sambil kita tuntun, dia bisa berisyarat, ya, tetap lakukan sholat. Kalau sudah dituntun dan sudah tidak bisa memberikan isyarat untuk melakukan sholat, maka cuma tinggal satu cara, jadi menikah disolatkan, ya. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, sedikit tentang kaifiatus sholat yang difatwakan oleh Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Intinya, sholat sunnah maupun wajib yang duduk tasyahudnya di situ adalah duduk yang terakhir, maka duduknya dengan cara tawarruk. Duduk yang duduk di rakaat terakhir atau duduk yang ada salamnya itu menggunakan cara duduk tawarruk. Nah, begitu, mudah-mudahan ini bisa mengingatkan khususnya bagi diri saya pribadi dan umumnya bermanfaat untuk hadirin semua. Nggih, mekaten wonten kirang langkungipun saestu nggih monggo Imam Hanafi ini. Orang angel-angel loh, aku kurang iso jawab. Nggih. Imam akhir. Nggih. Kita akhir. Nggih. Itu juga ada dua pendapat ya. Tapi saya ingat Pak AR, Pak AR Fahrudin itu menyampaikannya begini. Kalau imam at-tahiyat akhir pada saat sholat dan kita terlambat, itu duduknya iftirosi saja. Karena apa? Engkau ndak lali gue malahan melu-melu salam terus bar kuwi mulih dadi ra genep salatmu gitu ya. Nah, tapi juga pendapat para ulama ikuti gerakan imam. Nggih. Saya yakin Pak R bicara seperti itu juga punya dasar, nggih. Pasti punya dasar. Ya, jadi yang dimaksud ikuti gerakan imam itu ya kalau imam pas kita terlambat imamnya sedang rukuk, ya kita rukuk tetapi dahului dengan takbiratul ihram dulu ya, jangan terus takbiratul ihram langsung rukuk, tapi awali dulu dengan takbiratul ihram, bersedekap sebentar, kemudian kita baru ikuti imamnya rukuk atau sujud. Nggih, ngoten Pak Imam Hanafi, monggo panjenengan mau memilih yang mana, nggih. Ya. Wah, pisan kas. Warek iki. Nggih. Ketika imam rukuk, nggih. Kemudian kita sempat rukuk yang lengkap, apakah itu sudah dianggap satu rakaat? Nah, kalau kita menemukan imam sedang rukuk, apakah kita kemudian kita bisa mengikuti rukuk dan rukuk kita sempurna, apakah kita dianggap telat? Nggih, itu pertanyaannya. Ini ada kisahnya. Saya mengambil dari kisahnya saja. Satu saat Rasulullah itu sedang sholat, tiba-tiba rukuknya itu lama banget. Rukuknya lama banget. Nah, ketika selesai sholat, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apakah ada syariat baru atau ada wahyu yang turun ketika engkau sholat? Rasulullah menjawab, ketika saya rukuk tadi, ini singkat ceritanya aja, ketika saya rukuk tadi, saya tidak bisa berdiri karena ditahan oleh malaikat Jibril. Ya. Nah, kenapa kok ditahan sampai lama sekali? Ternyata Rasulullah itu menunggu Ali bin Abi Thalib yang berangkat dari rumah dan lewat jalan beliau tidak bisa mendahului orang tua yang berjalan di depannya. Nggak bisa mendahului. Nek wong kota gede mesti iso mbayangke, kok ora iso mendahului nek wong kota gede mesti iso. Kenapa? Nek kota gede itu banyak jalan yang tertib. Tertibnya itu gimana? Harus urut satu-satu saking sempite. Nah, barangkali peristiwanya juga seperti itu. Ali bin Abi Thalib itu tidak bisa mendahului orang tua yang berjalan di depannya itu pelan-pelan banget.
nek wae dhewe sok-sok selak jengkel, selak telat malah suwi wae iki Mbah gitu ya. Padahal orang tua itu tadi bukan orang Islam, orang Yahudi, tetapi Ali bin Abi Thalib tetap menghormatinya dengan tidak mendahului. Nah, ketika Ali itu kemudian bisa mendahului, mungkin dalane wis jembar, Ali mendahului dan kemudian masuk masjid mendapatkan jamaah masih sholat dalam keadaan rukuk. Maka beliau kemudian juga terus ikut rukuk sehingga tidak terlambat sholat. Ngoten niku tidak dianggap terlambat. Ya, ketika imam masih mendapatkan rukuknya, ketika makmum yang terlambat masih mendapatkan rukuknya imam, itu dianggap belum terlambat. Tapi fenomena sekarang ini yang saya temukan, ini barangkali juga karena kurang pemahaman saja, itu banyak orang itu mbok imame wis sujud, sing penting durung ngadeg rakaat kedua, dia menganggap tidak terlambat. Ada fenomena seperti itu. Karena saya menemukan terus tak takoni, lah kok ngono piye? Lah imamnya kan durung ngadeg rakaat kedua, gitu ya. Wah, penak tenan iki ngambil kesimpulan. Nah, yang kita tahu, yang kita pelajari bahwa kita belum dianggap terlambat kalau masih mendapatkan rukuknya imam dan masih sempurna rukuk kita. Ngoten niku. Nggih. Wabilih mengatakan Pak Nafi. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan monggo kita saling mencari hukum-hukum kaifiah sholat ini agar sholat kita juga menjadi semakin sempurna sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wonten kirang langkungipun jenang selawat kalen sesonderan apuranto menawi wonten lepat kula nuwun nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ditugani Pak Sugeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang sampun para pemasan ing jamu menika. Mugi-mugi kanthi pemasan rawuh Bapak Ibu ingkang mundhakaken kanthi saestu saged nambah pangertosan dan saged kita amalaken ana ing kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu lan panggilan sadherek kita tutup bilih infak injang menika makempal 383.000 rupiah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lan monggo kita pungkasi kajian injang menika di doa kafaratul majelis. Subhanallah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo sinden niku ngangge diklik. Diklik terus. Mula kok angin mula kok ra keju. Sarapan Diklik. Dijebeke. Dan Senadian Soto pulang. Soto